Bocah ini agak mesum melihat pria ini membunuh ayam. Ia mengumpulkan kepala ayam, simpan di toples kaca di bawah tempat tidur. Semua hal yang disukai bocah itu. Tapi karena ia malas, ia lupa menutup pintu. Lalu ditemukan oleh ayahnya. Ia dipukul. Bocah yang kasihan dipukuli sejak kecil. Bocah tak bisa menahan lagi. Sampai malam, saat ayahnya mabuk, dia mencekik ayahnya sampai ia mati. Lalu diam-diam menguburnya. Jadi polisi menduga ayahnya menghilang. 10 tahun yang berlalu, gadis kecil ini hilang saat bermain di halaman belakang. Saat polisi menemukannya, maka gadis udah mati, berbaring samping tumpuk sampah. Polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut bernama Ritika. Dia pikir ini adalah kasus pembunuhan berantai. Karena 1 bulan yang lalu, ada seorang gadis dengan usia yang sama juga meninggal karena ditusuk oleh benda tumpul. Jadi, Ritika minta kepala polisi mengundang forensik untuk memecahkan kasus tersebut. Tapi ia ngomong, baru-baru ini ada banyak kasus. Dokter forensik dikirim untuk menyelesaikan kasus lain. Hanya 1 orang bernama Samuel. Ritika mendengar namanya. Dia segera mengerutkan kening. Ternyata Samuel adalah kakak ipar Ritika. Tapi sekarang Ritika udah bercerai. Dulunya, saat ia mengantar anaknya keluar, tapi anak sulungnya tiba-tiba menghilang. Saat itu, ia sangat sedih. Jadi ia mengeluh kepada suaminya lalu bercerai. Meskipun agak canggung, tapi tidak dapat disangkal kemampuan Samuel. Dia mengambil pakaian gadis itu dan memulai percobaan. Menemukan beberapa pertunjukan. Lalu, mereka ke kasus untuk mengawasi. Ia menduga saat gadis kecil menghilang, ada tanda aneh di pakaian gadis kecil itu. Itu bersama pagar ini. Ini adalah TKP pertama. Gadis itu memiliki bubuk putih di tubuhnya. Hasil tes adalah kapas asli. Di atas pohon ini. Inilah TKP yang kedua. Masih ada lumut menempel di lengan, seperti hal yang menempel di dinding ini. Inilah TKP ketiga. Mengikuti pertunjukan ini, Samuel dan yang lainnya pergi ke terowongan. Jalan setapak ini tingginya hanya 1,2 meter. Kau pembunuh membunuh orang di sini. Setelah membunuh orang, pindahkan jenazah ke TPA lagi. Kau tak melempar. Samuel menduga, mungkin karena dinding terlalu tinggi. Demikian kata keluarga korban. Saat gadis kecil menghilang, tidak ada orang yang mencurigakan di sekitar. Jadi pembunuh yang mereka cari sebagai seseorang yang bisa melewati terowongan. Ia memang lemah. Tidak cukup untuk melemparkannya ke dinding ke tempat pembuangan sampah. Dan terlebih lagi, itu adalah tempat di mana hanya ada anak-anak. Tidak ada perhatian sama sekali. Jika kasus ini, bagaimana jika itu dibuat oleh seorang anak? Dia menganalisa sangat pandai. Tapi Ritika memelototinya. Aku belum bertanya padamu. Kau hanya seorang forensik. Penyelidikan dan penalaran tentang kasus ini adalah tugas polisi. Samuel tercengang. Dia berhenti. Saat ini, pensiunan polisi tua itu tiba ke sana. Dia membawa sampel DNA. Dibandingkan dengan pembunuh, hasil tidak cocok. Samuel bertanya, inilah DNA siapa? Abdul menjelaskan. 10 tahun lalu, ada kasus pembunuhan serupa. Anak-anak semuanya berusia 8 hingga 11 tahun. Tahun itu, Abdul bertanggung jawab atas kasus tersebut. Bersama dengan Ritika, mereka mengikuti petunjuk. Gadis terakhir yang hilang ditemukan di bus. Mereka langsung mengamankan pengemudi tersebut. Tapi Ubaid dipenjara selama 2 bulan. Pembunuhan anak berlanjut. Mereka menangkap orang yang salah. Polisi meminta maaf kepada Ubaid. Tapi permintaan maaf tidak berguna lagi. Hal ini berdampak pada Ubaid. Meskipun ia tidak bersalah. Setelah dia keluar dari penjara, tidak ada yang membawanya bekerja.
Untuk penebusan, Abdul menyewanya sopir. Meski kasusnya belum terselesaikan, tapi mereka menyimpan petunjuk penting. Itu adalah DNA si pembunuh tua. Namun dengan kondisi saat ini, kedua kasus tersebut tidak berhubungan. Abdul baru meninggalkan. Mereka mendapatkan kabarin. Polisi menemukan saksi. Pada hari kejahatan itu, dia melewati tempat pembuangan sampah dan menemukan muka pembunuh. Melalui uraiannya, polisi cuma bisa menggambar ulang sosok pembunuhnya dan rekatkan pemberitahuan kriminal yang diinginkan. Gadis kecil itu sedang bermain seluncuran. Tapi ketika saya turun, hanya pelampung yang tersisa. Kamu sedang di mana? Ini adalah gadis ketiga yang hilang baru-baru ini. Mereka semua tewas karena tertusuk benda tumpul. Salah satu gadis dibunuh. Udah melihat muka pembunuh. Polisi telah merilis potret si pembunuh. Tak berapa lama, Ritika mengangkat HP. Dia adalah seorang psikiater. Ruben dibawa masuk oleh manajer muda. Awalnya bertanggung jawab atas Kunen. Namun saat itu ia sedang dirawat karena kanker. Jadi ia memperkenalkan mereka kepada rekan-rekan ia. Menurut dokter, pertama kali dia dan Ruben bertemu, ia telah melihat anak laki-laki yang tidak biasa. Setelah bertahun-tahun pengobatan, kondisi Ruben telah membaik secara nyata. Tapi 2 tahun yang lalu, Ruben tiba-tiba kehilangan kendali, bikin ia terluka, kemudian melarikan diri. Sejak itu, ia tak bertemu Ruben lagi. Tapi saat ini, Ruben muncul di rumah sakit. Kali ini bocah itu mengincar seorang gadis. Tapi gadis kecil masih belum tahu apapun. Gadis kecil yang bahagia membeli permen. Ketika orang tua ia keluar dari ICU, kemudian hanya tasnya yang tersisa. Bungkus permen ditemukan di tong sampah. Inilah satu-satunya bukti. Tapi bagi Samuel bukti ini udah cukup. Tak disangka, akibatnya, ada 3 jenis DNA di dalamnya. 1 adalah korban, 1 adalah pembunuh. Masih ada 1 orang lagi. Mungkinkah ini disebabkan oleh satu tim? Samuel punya ide. Ambil DNA si pembunuh untuk membandingkan dengan orang ketiga. Hasil yang cocok. Kebenaran terungkap. Ternyata pembunuh itu benar-benar kembali. Tapi ada 1 orang lagi. Pembunuhan juga diwariskan. Memang terkejut. Tapi pembunuh itu siapa? Samuel punya ide. Sekarang harus menonton kamera rumah sakit. Menyelidiki semua orang. Udah ke rumah sakit pada hari itu. Kemudian melakukan tes DNA satu persatu. Pembunuhnya pasti ada di sana. Tapi setelah beberapa hari kerja, semua orang tidak cocok dengan DNA. Apakah tebakan mereka salah? Saat semuanya sedang bingung, kemudian di berita TV, mereka udah menemukan Ruben. Di ruang interogasi, Ritika bertanya kok ia membunuh orang untuk mengirim ke Satan. Ruben langsung mengaku. Tapi Samuel melihat kembali rekaman pengakuan Ruben. Terdeteksi saat interogasi, wajah Ruben tak berhenti berkedut. Ia pikir bocah itu tuli. Selalu gunakan alat bantu dengar. Samuel curiga ada orang yang mengincar kelemahan ini. Menyamar sebagai setan melalui alat bantu dengar untuk mengendalikan bocah itu. Jadi semuanya udah jelas. Ia adalah pembunuh tua. Dan Ruben adalah junior yang kemudian diadopsinya. Selama Ruben masih memakai alat bantu dengar, masih akan dikontrol. Tapi masih belum bertindak apapun. Ruben udah bunuh diri. Ritika membuka kamera pengintai. Pada saat kejadian, ada mobil biru yang diparkir di dekat tempat penahanan anak laki-laki itu. Setelah Ruben memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri, mobil itu baru saja pergi. Samuel keluar untuk menjawab telepon. Lihat keluar. Satu mobil kayak mobil suster. Samuel agak penasaran. Dia menutup HP dan berlari ke sana. Akibatnya, orang yang menyerangnya adalah sopir bus tua Ubaid.
Apa ini lagi? Para gadis kecil dibunuh. Saat menyelidiki pelaku, forensik diserang. Saat Samuel sadar, menemukan dirinya terikat pada bas yang rusak. Ubaid sedang membakar sesuatu di depan pintu. Saat dia sadar, Ubaid tidak sabar untuk mendapatkan videonya. Dan gadis dalam video itu sedang mendorong mayat itu. Itulah keponakannya yang hilang tahun itu. Ternyata seperti ini. Kasus pembunuhan berantai 10 tahun lalu. Dia dianiaya. Karir, keluarga hilang. Tapi Ritika dan yang lainnya baik-baik saja. Dia merasa tak adil. Mau membalas dendam. Tapi kepala polisi udah tua. Tidak ada gunanya balas dendam lagi. Jadi, ia memilih Ritika. Pertama-tama, ia menculik anak sulung. Kemudian mengubahnya menjadi seorang pembunuh. Mereka adalah musuh. Ubaid sangat bersemangat. Semakin ngomong, semakin dia bersemangat. Tapi ia udah lupa. Penjahat akan mati karena terlalu banyak bicara. Samuel menandangnya. Lalu tarik talinya. Jepit lehernya dan dorong dia keluar. Melihat bahwa dia tidak bisa melawan, dia mulai menggunakan mulutnya. Ia bilang ada orang di belakang. Tapi nggak mau bilang dengan Samuel. Setelah mengatakan, Samuel buru-buru bersembunyi di balik pohon. Ia tahu penembak adalah pelakunya dalam kasus ini. Jadi dia mengambil telepon Ubaid dan mengejarnya. Tapi udah terlambat. Cuma bisa melihatnya pergi. Saat ini mobil kuning itu diparkir di dekatnya. Ia tak pikir apapun. Naik ke mobil untuk mengusirnya. Sekaligus, polisi telah menerima laporan tentang seorang gadis yang hilang. Tapi kali ini, ibunya bilang, ia membawa HP-nya. Ritika segera tindakan. Posisi GPS ponsel. Lalu mengejarnya. Memang sulit UTK mengejarnya. Ia menemukan Samuel di dalam mobil. Samuel dicegah oleh polisi. Menemukan gadis yang hilang. Mobil ini juga jebakan. Sekarang ditangkap. Pembunuh sebenarnya lebih sulit ditemukan. Samuel tidak sempat menjelaskan karena dia tinggal tancap gas dan pergi. Ia membawa semua dokumen kasus. Lalu ke rumah kakaknya. Lalu minta kakaknya untuk mengundang Ritika ke rumah. Melihat Samuel, Ritika hendak melapor polisi. Tapi Samuel mengeluarkan video putrinya. Ritika dengan tegas menutup telepon. Gadis dalam video memegang koran 2 hari yang lalu. Samuel melacak lokasi ponsel Ubaid hari itu. Temukan dia dalam jarak 500 meter dalam 3 jam. Mungkin disitulah keponakannya tinggal. Ritika dan suaminya buru ke sana. Dan Samuel mencari Dr. Kunen. Ia bilang Dr. Kunen adalah pembunuh. Ternyata dulunya, polisi menemukan 5 mayat di dekat waduk. Salah satunya adalah orang dewasa. Telah terkubur di sini selama bertahun-tahun. Setelah Samuel memeriksa, ada tanah aneh di atasnya. Dan jenis tanah inilah yang menjadi keistimewaan kampung halaman Kunen. Ternyata dia adalah anak mesum di awal video. Kebenarannya seperti ini. Setelah Kunen membunuh ayahnya, ia mengubur mayat di halaman belakang. Beberapa tahun kemudian, rumah tua dibongkar. Dia takut mayatnya akan ditemukan. Jadi ia memutuskan untuk memindahkan mayat itu. Disitulah polisi menemukan mayat itu. Tunggu ia dewasa. Bayang-bayang pelecehan masa kecil tetap ada. Untungnya, dia menikah dengan gadis yang mencintainya. Hidup mereka sangat bahagia. Tak berapa lama, setelah lahir bayi, istrinya mati. Cuma tinggalkan putranya. Seperti biasa, hari-hari berlalu. Tapi sesuatu hari, dia mimisan. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kanker. Bikin ia kecewa. Jadi dia mendapatkan ide untuk membalas dendam pada masyarakat. Adalah asal-muasal kasus pembunuhan tahun itu. Meskipun ia mesum, tapi ia sangat mencintai anaknya. Bersembunyi bocah semuanya. Biar putra hidup di bawah perlindungannya. Tapi tidak bisa bersembunyi. Hari itu,
Dia membawa putranya untuk belajar di luar negeri. Bertemu Ritika sedang memeriksa mobil. Dan di bagasi mobilnya, dia masih memiliki tubuh seorang gadis. Dia mencari Bas. Kemudian meletakkan dia di sana. Membuat Ubaid bersalah. Tapi ia tak disangka. Adegan ini dilihat oleh anaknya. Keesokan harinya, bocah itu melihat adegan di mana mereka menangkap sopir Bas. Teringat adegan kemarin. Ia punya ide. Dia memegang linggis dan membuka pintu kamarnya. Kunen mendengar suara bising. Tapi masih terlambat. Menatap ayah aneh di depannya dan melangkah mundur. Tapi menginjak sebotol anggur. Jatuh dari atas dan mati di tempat. Kematian putranya mengubahnya menjadi pria yang kejam. Dia pikir itu semua salah Ritika. Ingin dia dihukum. Jadi udah menculik putrimu. Awalnya dia ingin membunuh gadis kecil. Tapi saat ini Ruben sedang dibawa ke terapi. Sebuah rencana mengerikan telah disusun. Dia mengurung dua anak dan melatih mereka untuk menjadi pembunuh. Dan menggunakan alat bantu dengar yang menyamar sebagai Satan. Karena membalas dendam. Menunggu Ubaid keluar dari penjara. Dia membujuk Ubaid untuk membalas dendam pada Ritika. Dan kemudian semua hal buruk terjadi. Akhirnya, mengapa dananya belum cocok? Karena dia menderita kanker sebelumnya. Transplantasi sumsum tulang untuk menyembuhkan kanker. Harus ada jenis DNA lain dalam tubuh. Darah baru. Cuma tetap rambut dan kulit. Hanya perlu uji kimia. Udah cukup bukti. Setelah mendengarnya, ia agak takut. Ia hendak membunuh Samuel. Tapi dia melawan. Dua orang berkelahi di dalam mobil. Mobil yang kehilangan kendali terbang. Kunen tidak memakai sabuk pengaman sehingga meninggal di tempat. Samuel mengencangkan sabuk pengamannya sehingga dia lolos dari kehidupan. Ini memberitahu kita. Ingatlah untuk mengencangkan sabuk pengaman saat mengemudi. Ritika dan suaminya Jegea menemukan putrinya. Telah hilang selama bertahun-tahun. Mereka yang mengetahui kebenaran semuanya mati. Cuma perlu Samuel tak ngomong. Maka tidak ada yang tahu bahwa keponakannya membunuh seseorang. Itu sebabnya dia menemukan Kunen sendirian. Akhirnya, gadis kecil pulang ke rumah. Mungkin inilah hal yang baik.